Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk, dan kali ini di Bali Post Talk saya akan mengangkat topik tentang bagaimana penegakan hukum berkaitan dengan penistaan agama yang belakangan sempat cukup ramai juga menjadi pembicaraan di publik. Kemudian ada gugatan hukum di mana ada seorang dosen yang kemudian ini dulu adalah beragama Hindu, kemudian masuk Islam, kemudian melakukan katakanlah dalam dakwahnya melakukan tindakan pembicaraan yang sedikit menyinggung atau sangat menyinggung, dan bahkan ini berkaitan dengan persoalan hukum kemudian. Nah, mungkin agak mereda belakangan, tapi karena proses hukum terus berjalan. Tapi bagaimana pengamatan atau pandangan dari pengamat hukum dalam hal ini? Saya akan wawancarai Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Bapak Dr. Iketut Lanang Perbau. Kita sapa dulu Pak Dekan. Om Swastiastu, Pak Dekan. Om Swastiastu. Selamat sehat. Selamat pagi pemirsa Bali TV, ya. Beli Winata. Ya. Kita mengangkat topik tentang penegakan hukum bagi penistaan agama. Ya, mungkin tidak hanya pada kasusnya Bu Desa ini ya, tapi mungkin banyak juga sebelumnya, ada Ahok, ada. Nah, sebenarnya dalam kajian hukum apakah memang penistaan agama ini merupakan tindakan pidana yang layak untuk katakanlah mendapat hukuman penjara sebenarnya di kajian hukum? Ya, berjalannya hukum itu kan baik Friedman maupun Surino Sukanto mengatakan ada beberapa hal ya. Hukumnya sendiri, penegaknya sendiri, penegak hukum sendiri, atau legal substansi, legal structure, legal culture. Jadi masyarakat sendiri termasuk sarana prasarana dan lain sebagainya yang artinya mempengaruhi berlakunya hukum. Nah, khusus penistaan agama secara substansi hukum sebetulnya ini sudah ada di KUHP dalam pasal 156, 157 itu sudah ada, bahkan di Undang-Undang 1 PNPS 65 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama itu juga sudah ada dari pasal 1 dan 4. Bahkan itu sempat digugat oleh MK. MK sendiri tetap menetapkan bahwa undang-undang itu tetap berlaku. Jadi suasana kebatinan pada saat itu, kita masih ingat pidatonya Bung Karno bahwa kalau jadi orang Hindu jangan jadi orang Hindu India, jadi orang Islam jangan jadi orang Arab, jadi orang Kristen jangan jadi orang Yahudi dan sebagainya, tetapi jadilah orang beragama yang sesuai dengan kebudayaan Nusantara sendiri. Nah, kemudian baru muncul pasal Undang-Undang 165 ini zaman pemerintahannya Bung Karno. Artinya dari undang-undang ini sebenarnya sudah ada poinnya saja, judulnya pencegahan penyalahgunaan dan penodaan. Jadi dicegah jangan sampai terjadi. Karena kalau di dalam pertimbangan MK itu sebut kalau ini tidak ada, maka orang akan saling serang. Orang agama di internal sendiri saling menistakan, di antar agama saling serang, juga saling menistakan. Nista itu merendahkan lah. Kalau nista itu kan bahasanya merendahkan. Ya. Jadi apalagi lebih keras lagi sekarang tidak ada merendahkan, membenci dan lain sebagainya. Nah, itu memang harus diproteksi. Dalam hukum itu hak asasi beragama itu penting. Dan itu dijamin baik pasal 28I, Undang-Undang HAM semua menjamin. Tetapi ketika hak itu diberikan, kemudian diberikan kebebasan, tetapi yang harus dibatasi adalah kebebasan mengekspresikan agama itu kepada orang lain. Maka dari itu pasal Undang-Undang 156 maupun KUHP pasal 156 157 itu menyarankan bahwa dilarang setiap orang di muka umum menyatakan mengungkapkan perasaan permusuhan, kebencian, penghinaan, jelas itu 156 tidak boleh. Dan itu dipidana. 157 akan dipidana 5 tahun dan denda. Itu jelas dalam kalau KUHP. Berapa tahun penjara maksimal? Penjara 5 tahun. Jadi kalau di pasal 157 itu kan di penjara 5 tahun. Setiap orang yang melakukan itu di penjara 5 tahun. Maksimal ya ancaman hukumannya. Kalau yang 156 itu diancam hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. 156 4 tahun, 157 5 tahun. Tapi persoalannya begini, kalau kembali kepada kasusnya Bu Desa. Bu Desa itu kan katakanlah menyampaikan dakwahnya, menyampaikan mengenai itu kan internal sebenarnya, tidak di publik. Artinya dia melakukan itu kepada sesamanya, kemudian internal, tapi bukan untuk publik. Nah, bagaimana, apakah bisa dijerat juga dengan pasal? Ya, kalau dia langsung itu persoalannya. Harusnya dia dakwah agamanya sendiri kan tentang agamanya sendiri, tidak
mengikutsertakan atau menistakan, apalagi menghina, udah jelas itu kan, menghina agama orang lain, apalagi yang bekasnya, dia nggak boleh sebenarnya itu. Kalau dia dengan cara langsung kena KUHP. Nah, bagaimana dengan melakukan dia kemudian di-share di publik, nah itu media sosial dan lain sebagainya, di Undang-Undang ITE dia kena di pasal 28. Karena apabila dia melakukan kebencian terhadap suatu agama, ras dan sebagainya, kena di pasal 28 itu. Nah, persoalannya kemudian apakah ini nanti bisa ditindaklanjuti urusannya penegak hukum? Itu harus tetap tadi hukumnya sudah jelas, penegak hukumnya sendiri bagaimana sekarang bisa tidak menjalankan hal itu terhadap poin-poin itu. Tetapi paling tidak secara di luar hukum, secara sosial maupun politik, masyarakat Bali tidak juga harus berekspresi berlebihan. Kita serahkan kepada proses hukum, karena bisa saja secara politik ini bagian dari propaganda, memprovokasi masyarakat kan, bahwa dia salah, ya karena undang-undang sudah menyatakan dia salah, tapi kita serahkan pada proses penegakan hukum. Dari dasar hukumnya sudah ada, Sudah ada. Undang-undangnya sudah ada. Bahkan di surat edaran Kapolri terakhir tentang kebebasan berekspresi di media sosial itu, di excuse yang tidak dianulir hate speech ini, ujaran kebencian ini tidak dianulir atau harus diproses. Harus diproses. Yang harus dipertanyakan, harus dikonfirmasi adalah di luar hate speech, misalnya kritik terhadap pemerintah yang pernah kita bahas dulu, memberikan masukan kepada pemerintah itu boleh, tidak langsung boleh ditangkap. Tetapi hate speech yang pasal 28 ini harusnya diproses. Harusnya diproses. Tapi kemudian persoalannya adalah, karena memang ada yang mengatakan ketika kita bicara dalam sebuah sistem negara ada mayoritas, ada minoritas gitu yang kekuatan. Kemudian apalagi kemudian sudah kemarin yang bersangkutan meminta maaf gitu ya secara terbuka melalui surat pernyataan, ada materainya. Apakah ini akan digunakan oleh aparat hukum untuk tidak menindaklanjuti proses hukum ini? Ya, salah satu prinsip negara hukum adalah selain perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah equality before the law. Di pasal 27 juga disampaikan di Undang-Undang Dasar 45. Semua sama di depan hukum. Entah dia minoritas, mayoritas, tidak ada persoalan itu. Semua sama di depan hukum. Kalau ada beberapa di Indonesia hampir 11, baik itu di kasus Sumatera, di Jawa 11 tentang penistaan agama yang kena hukuman kok. Termasuk juga kasus Ahok, kalau bisa tanda kutip, bukan persoalan politiknya ya, bahwa dia bisa dikenakan. Kenapa yang lain nggak bisa? Gitu. Jadi semua sama di depan hukum. Apalagi dia jelas nyata. Kalau Ahok dalam kanun itu masih debatable kan, kalau ini sudah nyata kok. Jadi hukum tidak memandang mayoritas minoritas. Begitu dia memberlakukan atau melakukan penistaan, apalagi penghinaan, maka pasal ini tidak, Pak, misalnya di KUHP khusus bagi minoritas ya nggak ada gitu. Jadi kalau dia sudah minta maaf, katakanlah lewat pernyataan. Ya itu kembali ke penegak hukum. Secara hukum bahwa apa yang sudah dilakukan pasti diproses. Tetapi secara hukum juga ada alasan-alasan nanti hakim yang tentunya memutuskan, mungkin bisa meringankan karena dia sudah minta maaf dan lain sebagainya. Tetapi proses hukum harusnya tetap jalan. Proses hukum tetap jalan. Wajib ini harus dijalankan. Gitu bahwa dia minta maaf dan sebagainya, mungkin bagian dari pertimbangan kemudian untuk meringankan dan sebagainya. Tetapi apa yang sudah dia lakukan terhadap kebencian terhadap satu agama tertentu, penistaan terhadap agama tertentu, harus ada proses. Kalau enggak, ingat bahwa salah satu fungsi hukum itu adalah ketertiban sosial, menjaga ketertiban ini. Maka dari itu Immanuel Kant mengatakan setelah hak Anda diberi dalam teori negara kontrak sosial, orang-orang ini sepakat buat negara, maka dia juga harus ada kewajiban sosial. Apa kewajiban sosial itu? Adalah menyelenggarakan ketertiban sosial, ikut menjaga ketertiban ini. Kalau sudah kita bersepakat. Nah, kalau dia tidak melakukan hal itu, haknya dia diambil melalui apa? Pemidanaan. Nah, dia konsep pemidanaan. Karena dia tidak ikut melakukan ketertiban sosial, dia kena pidana. Baik. Gitu. Oke, kita kalau bicara tentang ini kan dulu di awal itu kan muncul kasus ini sangat luar biasa gitu ya. Kemudian saya nggak tahu kalau gambarannya kemudian agak mereda, kemudian tapi apakah kemudian aparat hukum punya batas waktu tidak untuk memproses ini, dan kalau ini diproses hukum siapa yang? Apakah Polda Bali, Kapolri, atau katakanlah nanti dia disidangkan di mana kira-kira menurut Pak? Kalau yuridiksi persoalan pidana khusus dia ITE, dia sebenarnya nggak ada tempat lokus ya. Tapi kalau misalnya kayak tadi kayak pemerkosaan, pencurian, dia ada lokus delikti dia. Nah khusus dia media sosial ini kan nggak ada.
Apakah dia dibuat di mana? Orang dia di dunia maya. Maka dari itu, apa yang sebenarnya sudah dilaporkan oleh eksponen masyarakat Bali, Polda Bali wajib meneruskan ke Mabes Polri. Karena secara hierarki kan tidak ada bedanya. Apakah dia di pusat, di daerah, ini kan satu institusi lah yang kita anggap, walaupun laporannya di sini nggak bisa bilang, oh saya nggak tahu, nggak, harus laporkan ke Mabes. Dia karena dia satu institusi kok, tinggal diproses saja di media sosial dimanapun dia berada. Apalagi menyangkut hal-hal seperti sekarang ini hate speech ini. Ingat di surat edaran Kapolri, hate speech ini bukan bagian yang di-excuse, dia harus diproses. Jadi kalau khusus yang melakukan media sosial dimanapun dia dilaporkan, kecuali di luar negeri, karena ini kan masih di NKRI, di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, maka penegak hukum wajib sebenarnya menindaklanjuti. Kalau Kapolda di sini merasa misalnya kurang tenaga, tinggal dia berkomunikasi dengan Mabes Polri. Oke, kalau kita bicara tentang nanti dia disidangkan kira-kira di mana menurut? Apakah di Bali disidangkan, di Jakarta, atau di boleh di mana saja? Sebetulnya dengan sekarang online kan di mana saja bisa dilihat kan, apalagi dengan situasi sekarang corona, di sidang manapun. Maksudnya pengadilan yang mengadili, Ya, Denpasar mungkin, atau tergantung nanti dari penyidik sama kejaksaannya. Kalau misalnya prosesnya di sini dan dianggap alat buktinya lebih banyak di sini, bisa jadi di sini. Tapi kalau misalnya di barang buktinya lebih banyak di Mabes dan sebagainya, bisa ditunjuk di Pengadilan Negeri Jakarta. Jadi bisa di mana saja, Dimana saja, karena itu kan di dunia maya gitu ya. Di dunia maya. Dan yang mengadukan mungkin juga di Jakarta ada, komponen masyarakat Hindu, di Bali juga banyak yang. Ya. Tapi paling tidak dimanapun itu, yang terpenting adalah harus juga buka akses kepada masyarakat untuk bisa melihat persidangan itu. Tapi itu persoalan hukum. Mungkin saja salah satu pertimbangannya adalah selain proses hukum, biar tidak menambah ramai gitu, misalnya ada juga yang mempertimbangkan sudah kita maafkan dan sebagainya itu. Tapi bagi saya tetap harus proses lah. Tetap harus proses, dan pihak penegak hukum, kepolisian harus menindaklanjuti ya. Menindaklanjuti. Sebaiknya begitu. Ada batas waktunya kira-kira menurut? Nah, karena kan itu tidak ada kadaluarsa kalau urusan pidana. Ya. Kapan dia ada yang melaporkan, dia bisa ditindaklanjuti. Apalagi barang buktinya kan sudah banyak beredar itu kan. Ya, tadi ada disebutkan sudah ada beberapa kasus yang diproses, termasuk Ahok gitu ya, siapa lagi Buniani dan lain sebagainya, yang hate speech, penistaan agama. Tapi ada juga banyak yang seolah-olah dipeti-eskan. Kasusnya Bu Desa kira-kira ada. Karena di hukum itu begini, tadi saya sampaikan, selain justisia in protective penegara asmini, ada juga justisia kanda fitika. Jadi justisia artinya keadilan bagi siapa yang berbuat, dia harus diberikan hukuman yang setimpal kan gitu. Nah, dalam memberikan hukuman setimpal ini ada namanya konsep due process of law, proses penegakan hukum. Kalau dalam bahasa hukumnya hukum acara. Nah, dalam hukum acara itu ada proses nih, ada penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Di dalam proses ini ada harus alat bukti, kan itu, ada saksi-saksi, ada minimal 2 alat bukti dan lain sebagainya. Kan itu harus ada. Makanya due process of law ini harus dilalui. Nah, mungkin saja salah satunya alat buktinya mungkin kurang, sehingga tidak bisa diproses. Kan begitu, ada yang cukup bisa diproses. Nah, ini yang harusnya kayak saya tadi bilang, due process of law, hukum acara yang dilakukan oleh penegak hukum itu harus kita tahu juga, karena ini persoalan publik. Bener nggak tidak ada alat bukti khusus ini? Atau apa yang kurang alat buktinya? Bisa saja masyarakat yang lain dapat buktinya, bisa membantu penegak hukum. Ini maksud saya, inilah yang harus kita kawal bersama-sama apabila dia dilakukan proses penegakan hukum atau due process of law dijalankan gitu. Ini penting. Kita juga harus hormati. Artinya gini, tidak bisa semata-mata orang dihukum, kamu salah rangkum, nggak boleh. Karena ada due process of law ini, ada proses penegakan hukum terpadu itu. Nah, contoh misalnya di jauh nih, kasus Johnson di Amerika tentang due process of law, salah satu pemikirnya adalah Joseph Rush dan Fuller. Bila penegakan hukum harus dilakukan dengan aturan yang ketat dan formalistik memang dia. Bila dia tidak melakukan hal itu, maka harus dihentikan kasusnya bahkan. Nah, dalam Miranda Rule misalnya, kita pernah lihat ya film di Amerika, ketika orang ditangkap sudah alat buktinya sudah lengkap, tapi ketika dia ditangkap itu prosedur due process of law, penegak hukum polisi di situ menyatakan harus 3 hal dia sampaikan kepada si pelaku itu. Satu, Anda berhak diam. Kedua, seluruh keterangan Anda akan dibuktikan, akan dipakai di pengadilan. Ketiga, Anda berhak didampingi lawyer atau advokat. 3 hal itu harus disampaikan. Itu Miranda Rule di sana. Nah, pada kasus Johnson itu
dia tidak menyampaikan hal itu, due process law-nya nggak dilakukan. Oleh hakim dihentikan, nggak bisa. Karena due process law-nya, itulah legalistiknya due process law-nya harus dipahami Artinya dalam kalau komponen masyarakat yang melaporkan juga harus menghormati tadi. Ya, due process law itu law-nya harus Jadi memang dihormati. ada pertimbangan-pertimbangan kemudian yang bisa jadi, katakanlah Bu Desa ini lepas gitu. Ya, maka harus dikawal. Kita bersama-sama mengawal. Mengawal, ya. Nah, polisi harus juga terbuka kepada publik. Oh, buktinya sudah ada nih. Itu misalnya. Atau kedua, buktinya belum ada nih. Apa yang belum? Masyarakat bisa membantu. Karena ini persoalannya bukan pidana yang hanya urusan A dan B. Ini urusannya dengan masyarakat Bali, masyarakat Hindu secara Nusantara yang merasa dihina. Maka harus prosesnya dibuka sehingga kita bisa kawal bersama-sama. Saya yakin dengan kemampuan Polda, dengan kemampuan teman-teman kejaksaan yang sudah luar biasa, baik itu sekarang khusus ada Direktorat Bidang media sosial, cybercrime, mereka udah punya. Saya yakin misalnya itu tidak ada persoalan di bidang bukti. Tinggal bagaimana memilih tadi tempat lokus deliktinya mau di mana dan sebagainya. Karena optimis ini akan diproses hukum. Kenapa? Optimis ini akan diproses hukum dan akan sampai ke pengadilan dan sampai penindakan. Ya, saya harus ngecek dulu penegak hukumnya. Kalau di Bali, saya yakin teman-teman bisa. Tapi kalau dia ke Mabes, ya itu persoalannya tersendiri. Ini bukan perusahaan penegakan hukum, tapi kayak tadi, penegakan hukum dalam politik hukum ada hal-hal yang mempengaruhi politik hukum. Politik hukum itu adalah hal-hal yang mempengaruhi hukum. Politik, sosial, budaya, itu juga harus kita pikirkan. Jadi nggak bisa ini begini. Karena politik hukum kebijakan penegakan hukum atau politik penegakan hukumnya, ya kita harus cari dulu gambarannya gitu. Tapi tentu kita berharap semua komponen masyarakat Bali, juga mungkin masyarakat luas, proses hukum yang sudah artinya proses hukum harus dijalankan gitu ya. Dan penegak hukumnya harus melakukan itu. Equality before the law. Jadi semua harus bukan minoritas mayoritas. Ini untuk ketertiban bersama. Baik, terima kasih Pak Lanang atas waktunya dan pencerahan yang sudah disampaikan. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran bahwa mungkin secara hukum ini sudah ada aturan dan jurisprudensi juga sudah banyak kasus-kasus serupa. Maka sebenarnya tidak ada alasan bagi penegak hukum untuk tidak menindaklanjuti ini gitu ya. Tapi mungkin tadi ada faktor-faktor lain yang tentu kita harus kawal bersama kasus ini sehingga apa yang menjadi katakanlah keinginan ketertiban umum itu bisa terwujud ya. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai jumpa.